Menikahi gadis desa Tingting. Bab 189. Brian, apa benar kamu akan menikah Aulia satu bukan lagi? Tanya Pak Bobby. Brian mengangguk. Iya, kenapa gitu? Apa kamu sudah siap dengan segala halnya, Brian? Tanya Pak Bobby lagi. Sudah dong Pak, asal Papa dan Mama tahu, aku juga sudah siap untuk melakukan malam pertama, hehe, ujar Brian cengengesan. Pak Bobby dan Bu Dini tertegun mendengar jawaban putranya itu. Astagfirullah, dasar mes, M. 1 minggu telah berlalu. Seperti biasa, setiap pagi Aulia selalu bersiap-siap untuk berangkat kerja. Der. Saat Aulia tengah mengaplikasikan sedikit makeup di wajahnya, ia harus terganggu ketika mendengar suara handphonenya yang berbunyi nyaring menandakan ada panggilan telepon masuk. Aulia dengan terpaksa harus beranjak dari duduknya untuk mengambil handphonenya yang disimpan di atas nakas. Kak Marvin, gumamnya saat melihat Marvin lah yang menelponnya. Tanpa berlama-lama, Aulia pun langsung saja menjawab panggilan telepon tersebut. Halo, ujar Aulia ketika panggilan teleponnya sudah tersambung dengan Marvin. Iya, halo, Aulia. Kamu sedang apa? Tanya Marvin di seberang sana. Aku sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Ada apa? Aulia balik bertanya. Mau aku jemput? Tempat kerja kita searah, sekalian aku antar kamu ke tempat kerja. Tawar Marvin. Tidak, Kak. Aku berangkat sendiri saja, bawa mobil kok. Terima kasih atas tawarannya, ujar Aulia. Ayolah, Aul. Biasanya juga saat kamu masih di Sumatera selalu berangkat sekolah bersamaku, paksa Marvin. Aulia bergeming, yang dikatakan oleh Marvin itu memang benar. Saat dulu Aulia masih tinggal di Sumatera, Aulia selalu pergi bersama dengan Marvin ketika hendak berangkat sekolah. Namun, untuk saat ini, ia harus berpikir berkali-kali untuk berangkat bersama dengan Marvin. Aulia takut jika Brian akan melihatnya dan terjadilah salah paham. Lebih baik aku tolak saja, daripada aku dan kekasihku berantem karena salah paham, ucap Aulia dalam hati. Halo, Aulia. Kamu masih di sana, kan? Tanya Marvin kala ia tidak mendengar suara. Sahutan Aulia. Iya, aku masih di sini. Maaf Kak, aku gak bisa berangkat bareng dengan kakak, aku ada urusan dulu, aku berangkat sendiri saja, tolak Aulia sehalus mungkin. Terdengar suara helaan nafas berat Marvin di seberang sana. Harus dengan cara bagaimana lagi Marvin membujuk Aulia agar Aulia mau ikut pergi bersama dengannya. Ya sudah kalau begitu, ujar Marvin terdengar begitu lesu. Maaf ya Kak. Iya tidak apa-apa. Kalau begitu aku tutup teleponnya, baiklah. Panggilan telepon Aulia dan Marvin pun terputus, setelah panggilan teleponnya selesai. Aulia melanjutkan kembali bersiap-siapnya. Aku sudah hampir telat ini, gumamnya. Dengan cepat Aulia merapikan penampilannya, selepas itu, ia pun melenggang pergi keluar kamar untuk berangkat bekerja. Baru mau berangkat? Tanya Pak Gunawan saat melihat Aulia yang tengah menuruni anak tangga. Iya Pak, Aul gak akan sarapan di sini, ini sudah hampir telat. Aul sarapan di kantor saja, ujar Aulia. Pak Gunawan mengangguk mengerti. Baiklah, kalau begitu hati-hati. Sebelum beliau pergi, tidak lupa, Aulia menyalami punggung tangan sang ayah dengan taksim. Aku berangkat, Assalamualaikum, ujar Aulia. Waalaikumsalam, sahut Pak Gunawan. Aulia pun langsung saja melangkahkan kakinya keluar rumah untuk menaiki kendaraannya. Aku naik motor saja, biar cepat. Pekerjaanku sudah sangat menumpuk di kantor, gumam Aulia.
Aulia menaiki sepeda motornya, lalu ia melajukan sepeda motornya itu di atas kecepatan rata-rata, agar segera sampai di tempat kerjanya. Setelah menempuh perjalanan selama 15 menit lamanya, kini Aulia sudah sampai di gedung pencakar langit tempatnya bekerja. Dilihatnya mobil Brian yang baru saja memasuki pelataran gedung kantor tersebut. Aulia sengaja tidak masuk terlebih dahulu ke dalam kantor, ia tengah menunggu Brian yang keluar dari mobilnya. "Kamu baru sampai?" tanya Brian saat sudah berada di hadapan Aulia. Aulia mengangguk. "Iya, aku pikir aku akan kesiangan, makanya aku buru-buru berangkat." Menggunakan sepeda motor. Aulia hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi pertanyaan kekasihnya itu. "Cek, sudah aku bilang, jangan pernah pakai sepeda motor sendirian, bahaya," ujar Brian setengah marah. Aulia mendelik judes. "Lebay banget sih kamu, aku udah biasa seperti itu. Ayo kita masuk," ajak Aulia. Brian menggelengkan kepalanya kala melihat tingkah sang kekasih yang tidak bisa dibilangin itu. "Dasar keras kepala," cibir Brian. Aulia hanya terkekeh, ia pun melingkarkan tangannya tepat di lengan kekar sang kekasih. "Ayo masuk," ajak Aulia. Brian dan Aulia pun melangkahkan kakinya masuk ke dalam kantor. Pada saat siang harinya, Aulia hendak berangkat makan siang. Ia sudah mengadakan janji dengan Thalia. Tok, tok, tok. Sebelum berlalu pergi menuju restoran, Aulia menemui Brian terlebih dahulu ke dalam ruang kerjanya. "Masuk!" teriak Brian dari dalam ruang kerjanya. Pintu terbuka oleh Aulia dari dalam. Aulia menyembulkan sedikit kepalanya untuk mengintip Brian. Brian terkekeh gemas saat melihat Aulia yang menyembulkan kepalanya seperti itu. "Kenapa kamu mengintipku seperti itu?" "Masuklah," ujar Brian. Aulia tersenyum lebar hingga terlihat deretan gigi-gigi rapinya. Lalu ia pun melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam ruang kerja sang kekasih. "Sayang," panggil Aulia seraya mendudukkan tubuhnya tepat di depan kursi yang berhadapan dengan Brian. Sahut Brian. "Kenapa masih bekerja? Ini sudah waktunya untuk istirahat," ujar Aulia bertanya. "Aku akan makan di sini, Vicky sedang membelikan makanan. Kamu mau makan di sini juga?" Aulia menggelengkan kepalanya. "Enggak, aku mau makan di restoran depan dengan Thalia." "Thalia ingin mengatakan sesuatu padaku katanya," ujarnya. Brian manggut-manggut paham. "Ah baiklah, kalau sudah selesai langsung kembalilah ke sini." Aulia menganggukkan kepalanya cepat. "Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu, ambillah ini." Brian memberikan satu buah black card pada Aulia. Aulia mengernyit. "Black card? Untuk apa?" tanyanya. "Tentu saja untuk kamu gunakan." "Tidak perlu, aku masih punya uang kok." Brian berdecak kesal. "Cek, tidak ada penolakan, Aulia Adiba Hasna." Aulia mencebikkan bibirnya. "Kalau begitu berikan aku uang cash saja, tidak mau ini." Brian mengangkat black card-nya tinggi-tinggi. Aulia hanya menggelengkan kepalanya pelan. "Baiklah kalau begitu," ujar Brian. Tampak Brian yang mengeluarkan dompetnya kembali. Lalu ia mengambil uang pecahan 100.000 sebanyak 10 lembar. "Aku hanya ada uang cash 1 juta saja, gak apa-apa kan?" tanya Brian. Aulia mengangguk seraya tersenyum. "Gak apa-apa, sayang, terima kasih ya, Kap." Dengan sengaja Aulia mengecup sekilas pipi Brian. Brian tersenyum senang, ia mengusap gemas kepala Aulia. "Nanti laporan kerja yang kemarin kirim ke aku ya, sayang." Aulia mengangguk seraya mengacungkan kedua jempolnya. "Aku berangkat ke restoran depan sekarang ya," ujar Aulia. Brian mengangguk. "Iya hati-hati."
Aulia pun langsung saja melangkahkan kakinya keluar dari ruangan Brian. Saat ini Aulia sedang berada di restoran tempat dirinya dan Thalia bertemu. Namun, Thalia masih belum datang juga. "Lia, kemana sih? Kenapa lama sekali?" gerutu Aulia kesal. "Tahu begitu aku gak akan kesini dulu, lebih baik di dalam kantor saja," gerutunya lagi. "Aulia, kamu di sini?" Terdengar suara bariton seseorang yang bertanya pada Aulia. Aulia mendongakkan kepalanya. "Kak Marvin," gumamnya. Tanpa disuruh atau diminta, Marvin tiba-tiba mendudukkan tubuhnya di atas kursi yang berhadapan dengan Aulia begitu saja. Aulia hanya tersenyum samar, suasana hatinya tiba-tiba menjadi buruk. "Kamu sedang apa?" tanya Marvin. "Aku sedang menunggu sahabatku." "Oh begitu, kenapa belum pesan makan?" "Kan aku sedang menunggu sahabatku, Kak. Aku mau makan bareng dengan sahabatku," jawab Aulia sedikit ketus. "Sahabatmu yang bernama Thalia itu?" tanya Marvin. Aulia hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi pertanyaan Marvin. Prok, prok, prok. Terdengar suara tepuk tangan seseorang tepat di depan meja Aulia. Aulia dan Marvin kompak mendongakkan kepalanya ke atas. Aulia menghela nafasnya kasar saat ia melihat Naomi lah yang berada di hadapannya. "Astaga, kenapa aku harus bertemu dengan makhluk gaib di siang bolong seperti ini?" ejek Aulia. Naomi membulatkan matanya, tiba-tiba tangannya mengepal erat. Sedangkan Marvin, ia hanya mengernyitkan keningnya bingung saat melihat tingkah Aulia yang terkesan judes pada Naomi. "Hebat sekali kamu adik kecil. Bisa-bisanya kamu makan berduaan dengan pria lain. Ternyata kamu tuh selingkuh, sungguh munafik sekali hidupmu," sinis Naomi. "Lalu, apa masalahnya dengan kau? Apa kau iri padaku? Karena kau tidak bisa mendapatkan pria begitu. Kasihan sekali hidupmu, lagian pria mana yang mau dengan wanita licik sepertimu?" keke Aulia sinis. "Dasar kurang ajar. Tentu saja akan ada banyak pria yang mau denganku, karena aku ini wanita cantik, dan juga multitalenta." Aulia sontak saja ketika mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Naomi. "Oh, maaf aku telat," ujar Thalia dengan nafas yang turun naik. Aulia mengangguk. "Tak apa. Duduklah." Thalia pun mendudukkan tubuhnya di atas kursi yang bersebelahan dengan Aulia. "Siapa tante-tante itu?" bisik Thalia. "Kakaknya Omri," balas Aulia berbisik. "Kayak tante-tante? Memang iya, dia memang sudah tante-tante." Naomi menatap tajam Aulia dan Thalia secara bergantian. "Kalian sedang ngomongin saya. Kenapa kalian tidak ada sopan santunnya pada yang dewasa?" sentak Naomi. Aulia dan Thalia kompak mendelikkan matanya judes pada Naomi. Mereka sama sekali tak menghiraukan ucapan Naomi. Naomi semakin menggeram marah, ia sangat dibuat kesal oleh Aulia. Karena tak kunjung ada yang merespon ucapannya, Naomi pun melenggang pergi begitu saja, dan ia mengurungkan niatnya untuk makan siang di restoran tersebut. "Siapa wanita tadi?" tanya Marvin. "Kakaknya pacarku," jawab Aulia. Marvin tertegun. "Pacar?" gumamnya. "Aulia, kamu sudah punya pacar?" tanya Marvin memastikan. Aulia menganggukkan kepalanya. "Sudah, aku sudah hampir 4 tahun berpacaran dengannya." Mata Marvin membola sempurna. 4 tahun? Kamu sedang bercandakah?" Aulia menggelengkan kepalanya. "Tidak, mana ada aku bercanda," ujarnya. "Berarti kamu berpacaran dengan pacarmu itu sejak kamu duduk di bangku SMA kelas 1? Tanya Marvin lagi.
Aulia hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi pertanyaan Marvin. Ia sungguh malas menghadapi Marvin yang banyak bertanya. Marvin hanya terdiam, ia sudah sakit hati duluan sebelum berjuang. Astaga, bagaimana ini? Gagal sudah harapanku untuk mendapatkan Aulia. Pantas saja Aulia selalu menolak kalau aku ajak ketemu, ternyata dia sudah punya pacar, ucap Marvin. Dalam hati,